Masih bersama di Hotel Your Talks, hot program yang terselenggara atas kerjasama antara IHGM atau Indonesia Hotel General Manager, Stasiun TVku Semarang, dan Universitas Dianuswantoro Semarang. Baik Bu, tadi kita udah ngobrolin tentang awal mula Ibu ke public speaking ya. Oke, mungkin Bu Sekar ada yang mau ditanyain Bu? Ya pasti saya harus tanya ini. Gimana Bu? Bu Novi belajar cara mengasah atau biar mumpunin berlatih dalam public speaking ini gitu. Oke. Kalau boleh dikatakan di mana saya belajar, yang pastinya dari pendidikan saya sebelumnya, saya juga ada suatu materi yang saya belajar di sana. Tapi yang paling banyak itu saya pelajari adalah di saat saya berkecimpung di dunia hotel. Oh, dari hotel dulu ya Bu? Ya, dari hotel. Karena saya dari hotel itu kan saya awalnya di front office ya. Front office. Jadi sering ketemu orang dong Bu kalau gitu? Pasti. Mengasah pembicaraan kalau Iya. di situ itu. Iya, betul. Jadi saya banyak ketemu di front office itu, mau nggak mau kan banyak ketemu orang dengan berbagai macam karakter lah ya. Iya. Ada yang karakternya suka happy ya. ada yang pancing bad, ada yang apa gitu kan. Nah, dari situlah saya belajar. Dari situ. Jadi karena banyak ketemu orang, mau tidak mau ya Bu ya, harus bisa berhadapan dengan orang baru kan. Betul. Karena tiap hari kan selalu baru ya Bu ya. Ganti orang. Iya, ganti orang di Ya, hotel. ganti orang. Dan juga setelah saya sekian lama di front office juga ketemu dengan interaksi beberapa orang itu, kemudian saya ada suatu ketika saya saat sudah di posisi menjadi seorang yang boleh dikatakan sudah supervisi, itu saya dipercaya juga sebagai untuk ditunjuk lah ya, ditunjuk sebagai leader salah satu untuk event gitu kan, suatu event. Nah disitulah saya semakin belajar bagaimana saya harus mengkondak itu event, kemudian saya harus bertatap muka dengan sekian banyak audiens. Jadi tuntutan ya Bu ya, Ya, di situ ya. dari situlah saya terus pertamanya juga saya di awal juga ngerasa ini bisa nggak ya saya gitu kan. Tapi begitu saya coba, kita harus di saat kita dikasih ke suatu kepercayaan, kita harus berusaha untuk melakukan itu. Oke. Ya, saya berlatih lah gitu ya. Dengan saya caranya berlatih, biasanya yang sering enaknya itu berlatih di Kaca. cermin. Kaca depan cermin Jadi ya. kalau Gitu ya. kadang kita di kamar mandi agak lama-lama, itu sebetulnya bukan karena apa ya, tapi ya itu tadi latihan untuk di depan kaca. Oke, Saya jadi sering tuh. Ibu sering kayak gitu? Anak-anak juga sering. Iya kan, Kalau depan. kalian pengen pede, kalian ngomong aja di cermin gitu. Iya. Jadi ya mereka tuh pada bilang, nanti kalau misalnya dikira ngomong sendiri gimana Bu? Enggak, karena tuh latihan Betul sekali. Di situ Jadi, tuh semakin ini. Iya, contohnya seperti itu. Iya. Berarti Dan benar satu sih. sisi juga selain kita di kaca, itu juga kita semakin tahu di mana kekurangan kita dan kelebihannya kita. Oh, karena kita bisa melihat diri kita, Iya, gesturnya gimana, betul, iya. pandangannya gimana, raut wajahnya gimana ya Bu ya. Terutama lagi kalau kita tahu, oh kita nggak boleh nih bete nih, begitu kita di kaca kita ngeliat, wah ini nggak boleh nih. Berarti kita harus gimana caranya selalu kelihatan happy, padahal belum tentu. Iya, jadi melatih mood ya Bu ya. Benar. Oke, nah jadi menurut Ibu seorang GM tuh penting nggak sih Bu punya public speaking yang bagus? Penting banget. Penting banget ya. Karena mimpin rapat mungkin Ya, ya. betul. Kalau misalkan nggak punya public speaking yang baik, nanti yang ikut rapat juga. Nanti boring. Iya ya Bu ya. Kalau boring juga bingung. Ini yang dibahas apa ya, Iya. gitu. Oke, nah menurut Ibu mungkin ngomong ada Ibu Sekar juga nih di sini. Kenapa sih public speaking itu penting khususnya bagi kalangan muda, Bu? Nah, Monggo, Ibu. pertanyaan yang menarik banget Menarik nih, banget, ya. Bu. Jadi kalau anak-anak sekarang kalau dibilang itu kan seperti tadi saya di awal, anak-anak itu karakternya sekarang ini kan speak up-nya cukup kencang. Iya, ekspresif ya Bu ya. Ya, betul. Ada sesuatu hal apa itu jadi topik pembahasan. Nah, kenapa penting sekali di situ karena modal utamanya mereka, karena semakin kesana semakin zamannya sekarang itu kan networknya banyak Iya, ya, betul, Bu. digitalnya banyak, Betul. sosmednya apalagi sekarang sudah tren yang namanya vlog lah, Iya, di kemana-mana di TikTok. konten lah Betul. gitu. Nah, kalau tidak ada modalnya kepercayaan diri untuk berbicara, itu semua nggak bisa. Nggak jalan ya Bu gitu. ya. Iya, Apalagi kan apa ya? Kita pakai handphone aja sekarang udah banyak fiturnya gitu Ya. kan, bisa dimanfaatkan ya. Betul. Yang namanya sekarang kan kalau kita ngelihat, mungkin kita ngelihat di sosmed semua deh. Yang namanya caranya kita mau minum kopi, itu aja bisa dijadiin vlog.
Iya ya Bu ya. Ya kan, bagaimana cara kadang yang harus katanya nyium aromanya dulu baru minum gitu kan. Terus ada juga yang mau bikin makan sesuatu padahal something foodnya itu nggak terlalu ini ya, apa namanya, yang exciting gitu ya. Cuman mungkin makan Indomie aja ya bisa jadi konten gitu. Betul Tapi sekali. kita membuat sesuatu itu kan harus menimbulkan percaya diri dulu dari kita untuk speak up nanti di dalam situ konten. Kan kita pasti harus berbicara. Apapun yang kita buat itu kan harus berbicara. Nggak mungkin cuman kita kirim gambar terus itu kan nggak. Itu. Oke, nah boleh nggak nih Bu nanya lagi ya? Kira-kira apa sih Bu yang harus kita persiapkan sebelum kita berbicara di depan orang? Khususnya untuk mendongkrak kepercayaan diri. Tips and trick mungkin ya? Ya. Itu ke tips ya. Iya. Salah satunya tadi saya sudah bahas sebetulnya mengenai tentang kita melatih diri di cermin. Oke, itu pertama ya. Ya. Kita dengan cara berlatih cermin itu salah satu pertama karena kita tahu bagaimana gesturnya kita di saat kita mungkin harus berbicara secara tegas, berbicara secara santai. Nah, itu di situ cermin. Kemudian yang kedua, tips berlatihnya itu bisa dengan cara kita lingkungan kecil kita dulu. Oke. Ya, kadangkala mungkin kita malu ya. Kita masih agak malu untuk berbicara dengan teman-teman karena harus dilihat dengan orang banyak. Pertama adalah coba kita berbicara sama saudara kita. Oh, dari mulai mungkin keluarga ya Bu ya? Ya, keluarga. Kadangkala sama keluarga kan walaupun kadang suka dijailin saat kita ngomong gitu kan, ya itu. Tapi itu salah satu melatih kita di saat kita dijailin sama keluarga kita sendiri itu semakin membuat kita confident, gitu kan. Kita bisa ngelihat keluarga kita apa sih kekurangannya, kenapa dia jahil gitu kan. Kadang tetap aja jahil ya, oke nggak apa-apa. Tapi di situ melatih kita untuk siap dengan terima audiens yang kadang-kadang suka jahil. Gitu. Oke, itu dua ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu? Kemudian yang pastinya kalau kita sudah timbul rasa percaya diri itu semakin dengan banyaknya kita berlatih, kemudian di saat kita berbicara jangan kelihatanin yang namanya BT-nya kita gitu kan. Jadi semua itu kalau dibilang selalulah tersenyum. Selalu tersenyum dalam segala kondisi ya Bu ya? Iya, secara kondisi apapun kita harus tersenyum. Karena kadang salah satu yang kita membuat kita tersenyum, kita rileks itu membuat kita audiens kita tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh ragu, kita tuh grogi ataupun apa gitu. Aduh sebenarnya nggak tahu nih mau ngomong apa nih. Tapi kalau dengan senyum dan terlihat tidak ada keraguan tuh orang-orang nggak akan tahu ya Bu ya? Iya betul. Karena pasti audiens ngerasa Bapak Ibu itu ngasih speak up di depan kok dia nyantai-nyantai aja gitu kan. Padahal nggak tahu sebenarnya ada titik groginya juga. Ada titik grogi gitu. ya Bu ya? Oke, jadi memang semua itu harus dipersiapkan dan mungkin yang paling utama dari semuanya adalah kita harus tahu mau membicarakan apa. Betul. Ya kan Bu? Kalau materi apa yang akan dibicarakan. Kita harus penguasaan materi itu harus tetap dikuasai kan Bu ya? Iya. Apa mau misalkan kayak ngobrol juga tahu nih topiknya apa, kita tahu sedikit banyak tentang hal itu, mungkin kita akan masuk obrolan ke situ ya. Karena kita juga pada waktu kita berbicara di depan itu kan harus siap dengan segala sesuatu pertanyaan apapun. Kadangkala ada penyampaian materinya yang kita sampaikan, pertanyaannya juga kadang bisa melebar dari materi itu. Tapi ya itu lagi, kita yang harus confidence, harus percaya dengan diri kita pada saat kita sudah berdiri ataupun kita sudah berbicara. Ya sudah, kita harus segala resikonya kita harus bisa siap menerimanya. Betul. Nah berarti kalau misalkan kita nggak ngasah kepercayaan diri itu efeknya apa sih Bu? Efeknya pasti akan secara tidak kita sadari itu network kita tidak banyak. Oh oke. Relasi gitu. Iya ya. betul. Jadi mungkin kadang ada yang bisa jadi di kadang-kadang kalau kita mau main-main kemana nggak asik deh, nggak usah dah diajak kok. Gitu. Oke, berarti memang secara tidak langsung nanti kita tuh akan tertinggal mungkin ya Bu. Kalau misalkan jadi pribadi yang nggak pedean gitu atau mungkin grogi gitu kan, banyak grogi gitu kan. Nah juga ngomongin grogi ini kan berhubungan dengan nervous ya. Nanti mungkin setelah ini kita akan ngomongin kenapa sih Bu bisa nervous dan apa sih cara mengatasi nervous ya Bu ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hotel Your Talks.